Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pemberdayaan otonomi daerah. Di sini kami membahas tentang otonomi daerah dan globalisasi yang beranggotakan Desme Hermapitri, Riksa Aini Cahya Antesa, Ahmad Rizky, Zara Pista Larasati, Anissa Utami, Rati Marcella, Dedi Setiadi, Andini Rodatujana. Selamat menyaksikan. Globalisasi, proses, aktor utama, kompetitor, dan peluang. Yang pertama, proses globalisasi. Globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global baru yang ditandai oleh diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan free trade dengan WTO sebagai salah satu aktor dan forum perundingan antar perdagangan dan mekanisme globalisasi. Dinamika ekonomi di dunia didorong oleh perubahan cepat teknologi di 3 bidang, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan travel. Dengan kemajuan teknologi yang canggih, maka perusahaan transnasional dapat dengan mudah menjangkau pelanggan di belahan benua lain. Yang kedua, aktor utama dan kompetitor pasar global. Ada 3 aktor utama yang berperan dalam proses globalisasi. Yang pertama, transnational corporations dan bank-bank transnasional. Kedua, lembaga keuangan multilateral. Yang ketiga, WTO sebagai birokrasi perdagangan global. Banyaknya persaingan area global di setiap daerah. Dalam konteks persaingan global, yang bersaing bukan negara bangsa, namun sektor mikro masing-masing negara, terkhususnya perilaku ekonomi, petani, dan pengrajin. 3. Peluang dan tantangan globalisasi, malapetaka atau berkah. Globalisasi, liberalisasi, dan regionalisasi menurut Boyer dan Drasser dalam Djokrowinoto 2002 membuka peluang bagi yang pertama, terjadinya arus finansial yang terkait dengan barang dan jasa atau ekspor atau impor dan pengeluaran wisatawan. Kedua, penanaman modal asing, juga transfer kapital, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Ketiga, investasi, portofolio, dan berbagai macam transaksi finansial. Dalam menghadapi derasnya arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi, perdagangan serta investasi, para wakil rakyat di Lembaga Perwakilan Daerah atau DPRD dan para pejabat lingkungan pemerintah daerah otonom dituntut mampu memanfaatkan berbagai peluang serta dapat mereduksi berbagai dampak negatif dari globalisasi. Untuk dapat memanfaatkan peluang, sudah selayaknya menjadi kompetitor yang unggul di pentas global. Salah satu peluang besar yang dibawa oleh globalisasi bagi daerah otonom, kabupaten atau kota adalah dimungkinkan industri yang tadinya merupakan industri lokal bergeser menjadi industri global. Hal tersebut terjadi disebabkan kurangnya kendala yang diciptakan pemerintah seperti tarif baru dan peraturan lainnya. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan penghematan biaya, kemudahan dalam transportasi, dan perubahan dalam biaya. Mutfi 1996. Mengubah industri lokal menjadi industri global atau mendorong produk atau komoditas lokal dapat memasuki pasar internasional merupakan tantangan bagi pejabat daerah dalam membangun daya saing sesuai komoditas atau produk unggulan daerah. B. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah baru. Sejak tahun 1998, Indonesia telah memiliki strategi yang memiliki tujuan. Yang pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon terhadap tuntutan masyarakat daerah terhadap 3 permasalahan, yakni sharing of power atau pembagian kekuasaan atau kewenangan, kemudian distribution of income, pembagian pendapatan, kemudian kemandirian sistem manajemen daerah. 2. Strategi ini untuk memperkuat perekonomian daerah. Strategi ini tertuang pada ketetapan MPR nomor 15/MPR/1998. Tetap MPR tersebut
kemudian menjadi landasan hukum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, kebijakan otonomi daerah di Indonesia ini diyakini sebagai perubahan paradigma di dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan iklim demokratis dengan pola hubungan pusat dan daerah. Gunawan pada tahun 2005 mengemukakan bahwa kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencapai sasaran peningkatan pada pelayanan publik. Desentralisasi dan otonomi daerah diperlukan untuk 1. Mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien, yang kedua dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, dan yang ketiga melancarkan pembangunan sesuai ekonomi daerah masing-masing. Oke, lanjutkan dari penjelasan rekan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah, prakarsa kreatif, pengelolaan potensi otonomi daerah. Otonomi daerah memungkinkan lahirnya prakarsa atau gagasan kreatif dan inovatif bagi kemajuan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah mampu melakukan berbagai hal atau pemerintah diharapkan mampu melakukan berbagai hal seperti poin-poin yang akan saya sebutkan, yaitu pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan segenap potensi sumber daya ekonomi, memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam, memudahkan penanaman modal, melancarkan pemberian berbagai perizinan, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan umum, menangkap peluang pasar, dan menjalankan kebijakan ekonomi yang efektif oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan poin-poin yang telah saya sebutkan tadi, dikarenakan pemerintah daerah adalah pemerintah pihak yang paling paham dengan daerahnya masing-masing, dikarenakan kebutuhan daerah yang satu dengan daerah lainnya itu jelas berbeda. Di samping itu, kebijakan otonomi daerah efektif untuk menciptakan dan memelihara harmoni sosial, pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan efektif untuk merespon tuntutan atau tantangan dari era globalisasi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, di mana era globalisasi adalah era yang sangat canggih atau sangat cepat dengan teknologinya atau kemajuan ipteknya. Terwujudnya visi misi otonomi daerah akan tercipta local good governance, yaitu pemerintahan yang berbasis dengan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya, bagian D, globalisasi menuntut pejabat dan pelaku ekonomi terus belajar. Drucker mengatakan telah terjadinya perubahan sistem masyarakat barat dari sistem kapitalis menjadi sistem post-kapitalis, di mana modal sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak lagi dianggap sebagai unsur produksi utamanya, melainkan pengetahuanlah yang menjadi unsur produksi utamanya. Implikasinya ialah pekerjaan mulai berubah menjadi pekerjaan yang berbasis pengetahuan, dan kebutuhan sumber daya manusia juga berubah ke arah pekerja yang berpengetahuan. Dan tugas-tugas rutin mulai diganti menjadi tugas-tugas yang menekankan pada inovasi, serta penugasan yang bersifat individu menjadi pekerjaan tim. Sehingga dalam menjawab tantangan globalisasi ini dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu learning organization sebagai upaya pengembangan modal manusia. Untuk sukses menghadapi tantangan globalisasi, daerah otonom dituntut menjadikan dirinya sebagai organisasi pembelajaran atau yang biasa disebut dengan learning organization. Kemampuan belajar yang cepat dan gesit akan mempermudah lembaga legislatif daerah dan badan eksekutif daerah lebih cepat tanggap menghadapi perubahan-perubahan global. Sehingga dalam hal ini, learning dianggap sebagai aktivitas untuk menyadari diri sendiri, lingkungan, dan hubungan keduanya yang akan memungkinkan kita lebih cepat beradaptasi atas situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, learning organization atau organisasi pembelajaran. Menurut Butler Deptan, organisasi pembelajaran adalah organisasi yang terus-menerus belajar secara sungguh-sungguh dan secara bersama-sama,
serta terus mentransformasikan dirinya supaya dapat mengoleksi, mengelola, dan menggunakan pengetahuannya lebih baik bagi keberhasilan organisasi. Menurut Sange, ada 5 disiplin yang menjadi unsur utama proses pembelajaran. Yang pertama, pengendalian pribadi, merupakan proses pembelajaran yang dicapai melalui individu belajar terus-menerus meningkatkan kompetensinya, berpikir secara proaktif dan memiliki visi. Yang kedua, mentalitas, yaitu suatu proses menilai diri sendiri untuk memahami, berkeyakinan, dan berasumsi serta berprasangka atas rangsangan yang terjadi. Yang ketiga, team learning, merupakan tim yang dibangun melalui berdialog dan berdiskusi yang diberi kebebasan berpikir secara kreatif dan keputusannya untuk mencapai keterampilan yang kolektif yang nantinya akan berimplikasi pada kinerja organisasi. Yang keempat, system thinking, merupakan disiplin sebagai penyelaras disiplin-disiplin lainnya sehingga menjadi koheren dan praktis. Dan yang kelima yaitu visi bersama. Untuk mewujudkan visi bersama ini, diberlakukannya kemampuan dan keterampilan dari diri sendiri maupun organisasi dalam menggali pandangan mengenai masa sekarang organisasi dan masa depan organisasi. Ketiga, proses belajar individual sebagai upaya peningkatan kapasitas. Seperti kita ketahui, terdapat banyaknya tantangan sampai ancaman terhadap globalisasi. Karena banyaknya isu global harus dihadapi seperti demokratisasi, penegakan HAM, dan sebagainya. Anggota dewan atau pejabat itu dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya dengan menjadi pembelajar, karena akan menjadi landasan terjadinya proses pendewasaan seseorang, memperbaiki kualitas pikirnya maupun kualitas ruang spiritualnya. Menurut Sumarjo Harefa, ada 3 karakteristik seseorang memiliki kedewasaan, yaitu memiliki kedewasaan intelektual, memiliki kedewasaan emosional, dan memiliki kedewasaan sosial. Kemudian proses belajar individual itu dapat terjadi melalui proses belajar horizontal dan vertikal. Proses pembelajaran horizontal ini maksudnya adalah seseorang memiliki olah pikir dan emosional yang dapat merubah cara pandang dan berpikir secara bersamaan. Proses ini memiliki 4 tahap, yaitu proses observasi, refleksi, perubahan cara pandang, dan berpikir aktualisasi. Proses belajar vertikal yaitu seseorang berhasil jika melaksanakan mekanisme olah pikir dan olah emosional sekaligus berhasil melaksanakan olah spiritual, yang artinya seseorang telah memiliki kesadaran intelektual dan emosional yang lebih tinggi. Yang keempat adalah otonomi daerah mereduksi hambatan learning organization. Terdapat 8 faktor yang menjadi penghambat penerapan organisasi pembelajaran. Menurut Zulfikar, yang pertama adalah struktur organisasi yang kaku. Yang kedua adalah sentralisasi kekuasaan dalam organisasi sehingga tidak adanya ruang bagi daerah untuk melakukan improvisasi dan inovasi. Ketiga, struktur organisasi berubah diikuti dengan pergantian personilnya yang menjadikan proses pembelajaran ini tidak efektif. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tidak partisipatif. Yang kelima adalah tidak adanya penghargaan bagi prestasi individu. Ini akan terjadi jika pegawai yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi diberlakukan sama. Keenam adalah adanya turnover yang tinggi karena untuk berinteraksi dengan organisasi itu butuh penyesuaian. Yang ketujuh adalah kesalahan rekrutmen dan penempatannya. Dan kedelapan adalah tidak adanya perencanaan yang strategis. Tentu organisasi akan kesulitan dalam menentukan sikap terhadap perubahan lingkungan yang dihadapi
Kedelapan hambatan dari learning organization dapat direduksi melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah, keleluasan aparatur beraktivitas dan berinovasi mengembangkan potensi ekonomi lokal. Otonomi daerah menjanjikan diterapkannya sistem ekonomi kerakyatan yang memberikan harapan dalam bentuk peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, warga masyarakat yang sebelumnya tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi menjadi terlibat secara langsung. Menurut Helena Norberg dan Hitge, ciri pengembangan ekonomi lokal yang merupakan kebijakan ekonomi baru berbasis masyarakat ada 3, yaitu 1. Terlokalisasi dengan tujuan mengurangi biaya transportasi. 2. Terjadinya proses diversifikasi produk yang tinggi. Yang ketiga, berbasiskan masyarakat yang di dalamnya termasuk budaya masyarakat, jati diri dan pengetahuan lokal. Dengan demikian akan terciptanya interdependensi ekonomi lokal dalam konteks ekonomi global. Ada 3 landasan utama yang mendukung kegiatan ekonomi lokal menurut David Morris. Pertama, adanya kewenangan. Kedua, prioritas atau pertanggungjawaban. Ketiga, kapasitas produk masyarakat. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka sharing of power yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan prakarsa, kreativitas, dan inovasi, serta aspirasi masyarakat. Keleluasaan dan prakarsa lokal merupakan nilai dasar atau basic value yang dapat dijadikan dengan adanya basic value. Peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran pasar dalam pengembangan ekonomi lokal menjadi jelas. 1. Otonomi daerah mendorong daya saing daerah. Globalisasi pada dasarnya adalah satu rangkaian usaha yang dilakukan oleh para aktor global dalam mengintegrasikan ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam satu sistem ekonomi global. Agar dapat menghadapi lajunya arus globalisasi, maka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai upaya nyata meningkatkan kemampuan pemerintah daerah, dunia, usaha, dan masyarakat beradaptasi dan merespon dinamika globalisasi. Indikator utama yang menentukan daya saing daerah ada 8. Pertama, perekonomian daerah. 2. Keterbukaan. 3. Sistem keuangan. 4. Infrastruktur dan sumber daya alam. 5. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Sumber daya manusia. 7. Kelembagaan governance dan kebijakan pemerintah. Ke-8. Manajemen dan ekonomi mikro. Indikator yang dianggap paling menentukan merupakan keterbukaan, karena keterbukaan berkaitan dengan akses informasi kebijakan pemerintah, informasi, komoditas, produk unggulan yang ditandai oleh terbukanya sistem keuangan, manajemen, dan administrasi pemerintahan daerah. 2. Otonomi daerah mendorong terciptanya produk unggulan dalam usaha mendorong terbentuknya produk lokal yang berdaya saing global, prakarsa, kreativitas, dan inovasi pemerintah daerah penting dan relevan. Pejabat daerah harus kreatif dan inovatif. Kebijakan otonomi dapat diimplementasikan. Keleluasaan berkreasi dan berinovasi serta peran aktif masyarakat sebagai indikator kekuatan dari otonomi daerah baru. Sedang kreativitas dan inovasi menjadi faktor utama dari penciptaan daya saing produk unggulan. Lanjut ke nomor 3, produk unggulan sebagai daya tawar masuk pasar internasional. Kegan 2003 mendefinisikan produk sebagai atribut fisik, psikologi servis, dan simbolis yang secara kolektif menghasilkan kepuasan atau manfaat bagi pembeli atau pengguna. Dalam konsep Chamberlainian, perusahaan yang unggul itu mempunyai ciri khas tersendiri, seperti kecakapan teknik, reputasi produk, dan sebagainya. Terdapat 3 pilihan strategi generik untuk mencapai kinerja rata-rata dalam suatu industri, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, serta fokus. Produk dikatakan unggul dalam segi biaya adalah kemampuan perusahaan menurunkan biaya produksi dari segi kualitasnya. Yang pertama, kemampuan perusahaan membuat produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Yang kedua, kemampuan perusahaan membuat produk dengan kualitas yang handal. Dan yang ketiga, kemampuan perusahaan membuat produk yang lebih tahan lama. Lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 4, menerobos pasar internasional bertumpu produk unggulan lokal.
Inti pemasaran lokal adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan oleh pesaing. Titik aktivitas pemasaran. Menurut Kegan 2003 meliputi 4P, yaitu produksi, price, place, dan promosi. Untuk dapat merobos masuk di area persaingan yang memiliki produk yang berdaya saing yang bisa melakukannya berbagai peluang produk unggulan memasuki pasar internasional seperti lemak yang menjadikan landasan globalisasi dikenal dengan nama The Four Modalities of World Trade Organization. Itulah materi dari kelompok kami mengenai otonomi daerah dan globalisasi. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.